أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada majelis yang mubarak. Pada satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada majelis ilmu, yang mana semoga majelis ilmu ini menjadi bekal kita ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan alhamdulillah kita lepas melaksanakan ketaatan berupa sholat berjamaah, di mana sholat ini pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sebagai penyejuk hatinya, penyejuk pandangannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan penyejuk pandanganku ini ada pada sholat. Ya. Tidak hanya itu, sholat adalah istirahatnya orang yang muslim, orang yang mukmin. Di saat dunia dihadapinya ya, dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitasnya, maka sholat itu adalah istirahat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, ya, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah istirahatnya orang-orang beriman dari kesibukan ya, dari hiruk pikuk yang dia alami selama seharian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kemarin 2 pekan yang lalu kita, atau 3 pekan yang lalu kita membahas tentang at-tawadhu ya, tentang tawadhu. Yang mana tawadhu ini adalah kebalikan dari sifat kibar, sifat sombong. Ya. Sebagaimana dalam pembahasan sabar, maka dalam tawadhu nanti ada pembahasan-pembahasan yang pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai dengan darajatut tawadhu, derajat-derajat dalam ketawadhuan. Namun pada malam hari ini kita akan mengkhususkan tawadhu di hadapan dalil. Tawadhu di hadapan dalil, yaitu di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Seorang mukmin, seorang muslim, ketika dihadapkan dengan dalil, maka dia sami'na wa ata'na. Dia akan mendengar, dia akan taat. Itu adalah sifat seorang mukmin. Ya, tidak ada dengan
logika atau pikirannya untuk sekali-kali membantah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kesempatan. Karena bagi seorang mukmin, tawadhu terhadap wahyu, terhadap dua wahyu ini, yaitu Al-Quran ataupun As-Sunnah, itu merupakan bagian daripada agamanya. Sehingga ya, termasuk tawadhu itu adalah tawadhu di hadapan wahyu. Maka akal disingkirkan, ya, logikanya disingkirkan, perasaannya disingkirkan, kemudian kepentingannya, misalkan dia punya kepentingan tertentu, maka disingkirkan. Karena tidak ada argumentasi atau tendensi apapun yang bisa dia jadikan sebagai penolak daripada dia mengikuti wahyu, yaitu mengikuti Al-Quran ataupun Sunnah. Maka dari itu pembahasan darajatut tawadhu yang pertama adalah at-tawadhu'u lid-din. Tawadhu di hadapan agama, maksudnya di sini antaranya adalah tawadhu di hadapan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Wa huwa al-inqiyadu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia tunduk taat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal istislamu lahu, dan dia menyerahkan diri terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang dijadikan standar sehingga dia bisa menolak Al-Quran maupun Sunnah. Ini adalah bentuk tawadhu. Maka dari itu, alla yu'aridu syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang itu menyangkal terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisyai'in, dengan sesuatu pun, dengan apapun, tidak bisa disangkal. Walaupun minal mu'aridatil arba'ah, daripada keempat yang biasanya dijadikan penyangkal daripada dalil. Ya. Pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya ada 4 hal yang biasanya menjadi penyangkal seseorang menolak dalil. Ya. 4 tersebut yaitu al-ma'qul, mengatasnamakan akal, masuk akal, logika. Ini sangat banyak ya. Pada zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang, sesuatu yang menurut akal dia tidak cocok, maka dia tinggalkan daripada dalil-dalil itu. Ini adalah salah satu yang bisa menyangkal seseorang untuk menolak dalil, menolak Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan akal kita atau akal manusia itu sangat terbatas. Karena seseorang manusia itu kan ketika ingin mengambil satu kesimpulan itu adalah berdasarkan dari apa yang telah dia alami dulu, telah dia rasakan dulu, kemudian apa yang telah dia lihat dulu minimalnya, kemudian dia simpulkan dan menjadi sebuah kesimpulan. Padahal ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka dari itu, ketika sudah datang dalil menyatakan tentang hal tersebut yang sifatnya seakan-akan tidak bisa masuk akal menurut orang tersebut atau menurut seseorang, maka kewajiban orang yang beriman adalah tunduk dengan dalil, tidak menjadikan akalnya sebagai sebuah dasar untuk menghakimi atau untuk mengkritisi, bahkan untuk sampai menolak. Itulah kenapa kita sebagai seorang mukmin wajib untuk tawadhu di depan dalil. Karena
Tentu saja akal manusia itu tafawut, bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Ada orang akalnya itu sampai dengan sesuatu hal yang orang lain kadang nggak sampai pada hal tersebut. Itu berbeda-beda. Belum lagi akal seseorang itu juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah dia alami, lalui, atau apa yang telah dia lihat. Pasti berbeda-beda. Maka akal tidak bisa menjadikan sebuah standar daripada satu kebenaran yang pasti. Namun dalil berupa wahyu, karena turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ini tidak bisa dielakkan kembali. Dan Al-Quran maupun Sunnah itu adalah bentuk daripada dalil yang harus dipegangi seorang mukmin, ya, walaupun terkadang tidak masuk pada apa yang dia pikirkan. Itu yang pertama. Jadi akal itu berbeda-beda. Ada akal yang bisa menjangkau hal tertentu karena dia sudah mengalaminya, atau ada akal yang tidak bisa menjangkau hal tersebut karena tidak mengalaminya. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Orang pada zaman dahulu, zaman para sahabat atau para tabi'in, pasti tidak akan kepikiran kalau ada seseorang nanti bisa terbang, apalagi terbangnya itu naik besi. Itu pasti tidak bisa terjangkau oleh akal manusia-manusia sebelum kita atau sebelum adanya pesawat. Itu baru itu saja sudah menunjukkan bahwasanya akal itu bertingkat-tingkat. Bisa bertingkat karena waktu, bisa bertingkat karena pengalaman, dan bisa bertingkat karena apapun yang dia rasa ataupun yang dia lihat. Maka dari itu akal tidak bisa menjadi sebuah standar, sebuah kebenaran yang pasti, ya. Baru itu saja dari perkara-perkara duniawi. Belum lagi mungkin kita di zaman sekarang, ya, atau mungkin mundur sedikit, mungkin tidak ada dulu zaman berpikir bahwasanya kita akan bisa menghubungi seseorang dengan langsung melihat wajahnya, ya. Video call pada zaman sekarang itu mungkin tidak akan bisa sampai sana kepikiran kita pada zaman itu, tapi pada zaman sekarang sudah nyampe pada hal tersebut, ya. Artinya akal itu bertingkat-tingkat, dan akal tidak akan bisa menjadi standar untuk menghakimi, untuk mengkritisi sebuah dalil. Kemudian yang selanjutnya, kenapa dalil itu lebih diunggulkan daripada akal kita? Dan akal ini fungsinya adalah mendukung terhadap apa yang telah disampaikan oleh wahyu atau dalil, sehingga seseorang bisa tawadhu di hadapannya. Yang kedua adalah karena wahyu, dua wahyu ini, Al-Quran maupun Sunnah, itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaganya. Jadi terjaga Al-Quran itu. Adapun akal, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menjaga akal itu akan bisa tetap baik-baik saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 9, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga kemurniannya, ya, dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana al-hadis, ya, dari hadis-hadis sahih, jika periwayatannya itu kita tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis sahih, maka kita imani, ya. Kalau ini adalah pembahasan khusus, ya, di pembahasan ilmu hadis, ya. Namun memang, ya, Al-Quran atau wahyu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin atas kemurnian dan keaslian dari wahyu. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Adapun akal, tidak ada yang menjaminnya. Baik itu akal rusak karena fisiknya yang rusak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Rusak karena akal pikirannya yang rusak.
Misalkan, mohon maaf, karena terbentur, akhirnya rusak, hilang ingatan. Berarti nggak ada yang bisa menjaga akal ini. Mungkin juga akal bisa saja, mohon maaf, ya, karena minuman yang memabukkan, khamr dan seterusnya, akhirnya hilang akalnya, nggak stabil. Jadi akal nggak bisa menjadi sebuah standar karena nggak ada jaminan untuk dijaga. Kemudian juga akal barangkali itu dari sisi fisik, akal untuk beroperasi itu saja tidak ada yang menjaga. Belum lagi akal itu tidak dijaga dengan hal-hal tertentu berupa pemikiran-pemikiran sehingga akalnya bisa rusak. Ya. Akal tadi secara fisik, secara operasionalnya itu tidak ada yang menjamin. Demikian juga akal juga tidak ada yang menjamin akal ini bisa stabil mikir baik. Kata orang ya, pada umumnya ini akal harusnya baik-baik aja. Tapi terkena satu pemikiran jadi nggak baik-baik saja. Dan itu banyak sekarang Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalkan ada orang ya mengatakan hidup ya, mohon maaf sekali, LGBT. Ya, berpemahaman LGBT. Itu kan rusak berarti akalnya. Pemikiran yang waliyadzubillah yang sangat jelek sekali. Boleh antara laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan. Nah, ini kan berarti akalnya sudah tidak baik, tidak salim. Akalnya rusak dari sisi pemikiran. Mohon maaf, mungkin ada lagi ya orang yang punya pemikiran-pemikiran aneh, ya. Seperti sekarang ada pemikiran tidak mau punya anak, ya Bapak Ibu sekalian, child free dan seterusnya itu kan merupakan satu pemikiran yang salah. Dan ini tentu tidak didasari dengan akal pikiran yang salim, fitrah yang salim. Ini tanda bukti bahwasanya akal tidak bisa dijadikan standar untuk melawan dalil, untuk menghakimi dalil, untuk mengkritisi dalil. Namun sebaliknya akal ini adalah bagian daripada yang bisa mendukung dalil tersebut atau wahyu tersebut menjadi sebuah kebenaran yang dia diyakini. Itu. Jadi dua dasar itu bahwasanya akal ini adalah tidak bisa menjadi sebuah standar kebenaran. Maka dari itu Ibnu Taimiyah pernah menulis kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Akli wa Nakli, ya, menolak adanya tolak belakang antara dalil akli dan dalil nakli. Artinya hukum asalnya dalil nakli yaitu wahyu dan dalil yang akli yang sifatnya akal ini tidak mungkin akan saling bertentangan. Jika saling bertentangan, maka ya, bisa dipastikan akalnya yang perlu disesuaikan dengan dalil. Dan itulah bentuk daripada tawadhu seseorang di depan wahyu, di depan dalil, yaitu dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ya, adalah dalil, dan akal itu adalah perangkat kita untuk memikirkan sebuah dalil dan membenarkan secara penuh. Ya, jangankan ya kita seseorang yang memiliki maklumat tentang agama yang mungkin sedikit, ya, ilmu tentang agama mungkin sedikit. Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala salah satu daripada imam madhab dan disebut dengan Imamu Daril Hijrah, ya, imam negara atau tempat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, yaitu di Madinah. Beliau adalah imam di Madinah. Beliau mengatakan, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa. Ukhti wa usib, aku ini bisa salah, aku juga bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah terhadap apa yang menjadi pendapatku. Wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu, dan setiap apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq
alkitab was sunnah fatruku. Maka apapun dari pemikiranku yang tidak sesuai dengan kitab maupun sunnah, maka tinggalkanlah. Ini adalah Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala menyatakan demikian, menunjukkan ketundukan beliau terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini adalah bentuk ketawaduan beliau, dan kita hendaknya mencontoh Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dalam tunduk terhadap atau tawaduk terhadap dalil. Demikian juga Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika ada hadis itu sahih, maka hadis itu adalah madhabku. Jadi bukan berarti beliau membawa satu pendapat sendiri, kemudian pendapat tersebut bertentangan dengan hadis sahih, kemudian beliau berpendapat dengan pendapatnya sendiri tanpa melihat hadis sahih, maka tidak. Tetapi jika ada hadis sahih, maka beliau menyatakan itu adalah madhabnya. Ini adalah bentuk ketawaduan Imam Asy-Syafi'i di hadapan dalil. Sebagaimana tadi Imam Malik ibn Anas tawaduk di hadapan dalil. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dijadikan seseorang biasanya dalam menentang dalil itu adalah logika mereka atau akal mereka. Yang pertama. Kemudian disebutkan kembali oleh mu'alif kitab ini yaitu al-qiyas, yaitu analogi. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya al-qiyas itu termasuk bagian pada dalil-dalil agama ini. Tapi yang dimaksud mu'alif di sini bukan al-qiyas yang disebutkan para ulama itu, bukan. Tapi analogi yang bukan menolong Al-Quran ataupun Sunnah, tapi analogi yang malah meninggalkan Al-Quran maupun Sunnah. Maka di sini tidak dimaknai dengan kias begitu saja, karena khawatir kalau dimaknai kias di sini disebut dengan kias yang ada pada sisi ulama, yaitu kias dalil. Karena dalil itu yang disepakati ulama ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma', dan terakhir adalah kias. Bukan kias itu, tapi kias yang lain, kias untuk melawan dalil. Kias untuk melawan dalil. Kalau syarat kias yang ada di ulama-ulama usul fiqh, usul fiqh, maka ada rukunnya. Ada rukun. Yang pertama al-asl, harus menyocoki Al-Quran dan Sunnah. Jadi asal, hukum asal. Kemudian ada hukum furu', hukum yang nanti digabungkan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang furu'nya ini adalah cabang yang belum disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Digabungkan, ternyata ada alasan yang sama, ada ilah namanya. Ilah yang sama. Nah, inilah nanti digabungkan untuk menjadikan sebuah qiyas. Berarti qiyas yang dimaksud oleh ulama usul fikih itu adalah qiyas yang menganalogikan atau menimbangkan antara apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran kemudian ditimbangkan dengan perkara yang belum ada. Itu qiyas. Dan itu boleh, bahkan itu termasuk daripada dalil. Tapi yang dimaksud dengan sini adalah qiyas yang ingin menolak dalil. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran. Ini termasuk qiyasnya orang dulu yang salah memaknai qiyas dan ingin menentang dalil, ini ingin menentang syariat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dzalika bi annahum, dan mereka itu qalu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sungguh hanyalah jual beli itu seperti riba. Nah, beliau atau orang-orang ini, orang-orang terdahulu dari orang-orang yang ingin menolak syariat riba itu menyamakan, ingin menganalogikan. Kan tidak ada perbedaan antara riba dengan jual beli. Toh sama-sama ngambil untung, kata mereka kan. Mengatakan seperti itu. Tapi dijawab oleh Al-Quran apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Berarti nggak sama. Maka dari itu, analogi seperti ini analogi yang tertolak. Karena apa? Allah sudah menetapkan yang halal itu adalah jual beli, yang haram itu riba. Berarti riba dengan jual beli tidaklah sama. Itu contoh adalah analogi yang salah. Ya. Atau ada lagi misalkan analogi yang salah, yang banyak mungkin, atau bahkan di era modern ini juga menjadi sebuah dikritisi. Ketika berhadapan dengan ilmu waris tentang pembagian anak laki-laki atau anak perempuan. Wah, kenapa anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1? Wah, ini nggak adil ini. Ini kias lagi nih. Padahal sama-sama punya tanggungan, sama-sama juga punya anak, sama-sama juga punya keluarga misalkan. Akhirnya menolak daripada ayat lidzakari mislu hadzil unsayai. Bagi seorang laki-laki itu bagiannya itu seperti 2 perempuan. Menolak lagi karena dikias-kiaskan dengan kejadian tertentu dan kondisi saat ini dan seterusnya. Maka seperti ini adalah kias-kias yang salah. Kias-kias yang dalam rangka menentang dalil. Ya, kias-kias dalam menentang dalil. Maka dari itu, ya, seseorang juga hati-hati, ya, terhadap tadi itu logika atau masuk akalnya dia, tapi dalam rangka mengkritisi dalil, atau kiasnya dia, analogi dia, tapi dalam rangka untuk menolak dalil. Seperti ini adalah bukan termasuk tawadhu. Ya, seperti ini bukan termasuk tawadhu. Ya. Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu anhu pernah menukar kurma bagus dengan kurma jelek-jelek. Ibaratnya mungkin kurma bagus 1 kantong, kurma jelek 2 kantong, seperti itu. Kemudian lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza ainur riba. Nah, ini adalah inti daripada riba. Kenapa? Pertama, karena tamar ini, karena kurma ini adalah sesuatu hal ribawi, adalah sesuatu komoditi yang termasuk barang-barang ribawi. Yang mana disyaratkan harus sama-sama timbangannya, walaupun kualitasnya tidak sama. Ada kualitas bagus, ada kualitas jelek. Walaupun ditukar seakan-akan adil, tapi ini adalah bagian daripada bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bilal sami'na wa ata'na, selesai, dikembalikan. Malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari cara terlepas dari itu. Caranya kamu jual kurma yang jelek ini mendapatkan uang tertentu, kemudian kamu beli dengan uang dari kurma yang jelek itu untuk membeli 1 kantong kurma yang baik. Seperti itu tidak apa-apa. Karena apa? Bukan masalah ini masuk di akal apa tidak, tapi ini adalah masalah syariat. Seakan-akan kan lah sama aja berarti. Kan mending langsung aja sekalian. Tapi ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan hikmahnya ternyata banyak, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis dikatakan at-tamru bit-tamri. Ya. Termasuk komoditi yang termasuk barang ribawi itu adalah kurma dengan kurma. Nah, ini nanti menjadi dasar. Ya, az-zahab biz-zahab. Emas dengan emas. Kemudian asyair bis-syair. Gandum dengan gandum. Nah, masuk di sini karena ini zahab, maka masuk di dalamnya juga alat tukar. Disyaratkan apa? Sawaan bisawain, yadan biyadin. Harus takarannya sama, juga harus kontan. Harus takarannya sama dan harus kontan. Maka dari itu, mohon maaf sekali. Nah, ini mau mendekati Ramadan. Setelah Ramadan biasanya ada THR anak-anak kecil gitu untuk bagi-bagi, ya, 10.000, 20.000 nggih Bapak Ibu nggih. Kita mau tukar ini di mana, di jalan-jalan itu. Ya, kita punya 2 keping 100.000. Ya, mau ditukarkan ternyata enggak bisa. Dapat 10 ribuan 20 enggak bisa. Cumanya bisa 19. Ini persis apa yang dikatakan oleh Rasul kepada Bilal. Hadza ainur riba. Ini adalah inti daripada riba. Karena apa? Termasuk komoditi
yang diharamkan dalam langsung tukar menukar. Nah, ini kadang-kadang ya memang ya perlu kembali diingatkan ya. Mungkin beberapa kajian dengan ustadz-ustadz membahas tentang masalah komoditi, hal-hal yang tidak boleh tukar menukarnya secara langsung ya. Tapi bagaimana caranya ya? Tidak tahu apa tukar singkong atau gimana nanti Bapak Ibu ya. Untuk bisa mentukar seperti itu. Tapi walhasil ya, hal seperti itu tidak boleh. Maka bagaimana sikap kita? Sami'na wa ata'na. Sudah tidak ada pilihan lagi. Atau mau pilihan lain ya, mungkin langsung nukar ke bank ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada yang memang tabarruk dirinya karena ingin membantu kaum muslimin pada umumnya gitu, kemudian satu lembaga misalkan takmir masjid dan seterusnya, monggo silakan para jamaah untuk bagi-bagi kepada para ananda, pada anak-anak di masjid ini ada, sudah nukar uang sekian, monggo kalau mau ditukar. Nah, seperti itu menjadi salah satu solusi untuk menghindarkan ya dari daripada ikhwah-ikhwah yang mungkin butuh tentang penukaran uang ya. Tapi tabarruk itu artinya memang sukarela ya, tidak ada tendensi apapun kepingin untung dan seterusnya, karena ini bentuk daripada sami'na wa ata'na. Mungkin saja dengan seperti ini kita bisa sedikit-sedikit menyadarkan masyarakat dan sedikit-sedikit membantu membantu ikhwah kita dalam hal bersedekah kepada anak-anak nantinya ketika Ramadan atau ketika hari raya. Allahu a'lam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi qiyas ini juga termasuk, kalau qiyas itu dalam rangka menentang syariat, itu bukan berarti tawadhu. Ya, qiyas seperti ini bukan tawadhu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi kan 4. Yang ketiga, dari hal yang bisa dijadikan untuk mengkritisi, menghakimi, menolak daripada syariat, daripada wahyu itu adzauq, perasaan. Ya, perasaan. Jadi saya rasa kok kayak gini, kok nggak pas ini. Seperti itu. Jadi perasaan. Terkadang orang itu ya menonjolkan perasaannya, sehingga perasaan tersebut akhirnya bisa berakibat menolak syariat, menolak dalil. Ya, sebagaimana ya seseorang misalkan merasa wah ini kok tidak manusiawi, misalkan dalam hukum-hukum had. Karena ada dalam syariat kita Bapak Ibu sekalian, walaupun jarang disampaikan, ada namanya itu hukum had, hukum jinayah Bapak Ibu. Iya, yang mana an-nafsu bin nafsi, hukum kisos. Wah ini kok kayak tidak manusiawi. Ya itulah hukum agama kita. Ada juga nanti qat'ul yad, ketika seseorang sudah mencuri di atas rubu' dinar. Wah ini kok kayak nggak manusiawi. Itulah had, hukum agama kita. Ada lagi nanti ya dalam hal berzina. Mohon maaf sekali ya. Wazaniyah, wazani, wazaniyatu farjamhuma albattata. Ada laki-laki yang sudah pernah menikah zina, ada perempuan yang pernah menikah zina, farjamhuma, rajamlah keduanya. Dua-duanya dirajam, enggak yang laki-laki aja, tapi dua-duanya. Ya, dirajam, benar-benar dirajam. Kalau kita zaman sekarang enggak pernah melihat fenomena seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin karena ya itu tadi perbedaan waktu, perbedaan kesempatan itu menjadi perasaan ini, wah kayaknya enggak manusiawi lah. Ada orang ya misalkan berzina, muhson seperti itu, kemudian dilempari batu sampai meninggal, enggak manusia. Perasaan. Dan syariat ini tidak bisa ditolak dengan perasaan. Sami'na wa ata'na, sudah. Ya, itulah bentuk kita dalam tunduk terhadap dalil. Ya, dan itu adalah tawadhu di hadapan dalil. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali kita tunduk terhadap dalil. Ya. Ya mastata'na, sebisa mungkin kita. Ada memang ya dasar-dasar daripada hukum-hukum jinayat yang tidak bisa diterapkan di negara kita ini. Ya, maka kita bersabar, tapi kita meyakini bahwasanya hukum itulah hukum yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak dibantah dengan yang lainnya. Ini bentuk daripada tawadhu. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya ya kita mengaji fikih itu sampai bab haji, sampai bab muamalat. Yang memang jarang itu ketika bab usroh, ya, bab pernikahan, bab masalah keluarga. Yang paling terakhir itu adalah bab jinayat.
bab tentang hukum had. Padahal semuanya itu kalau dihukum fikih ya, dari kitab-kitab ulama fikih semuanya diatur demikian hingga. Pertama bab ibadah, mulai dari toharoh, sholat sampai bab haji, kemudian bab muamalah ya, mulai dari jual beli sampai nanti bab riba dan seterusnya. Bab usroh, mulai dari nikah sampai nanti perceraian, baru terakhir nanti bab jinayat, mulai daripada had-had tersebut sampai pada tertentu, pembunuhan dan seterusnya. Itu diatur semuanya oleh agama kita. Dan kita mahalnya di sini tunduk tawadhu, tidak membantah dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, logika, kemudian analogi yang salah, kemudian selanjutnya adalah perasaan. Yang selanjutnya adalah asiyasah. Saya bahasakan di sini adalah kepentingan kekuasaan. Ya, karena kadang orang punya kepentingan tertentu menolak dalil ya. Karena ada kepentingan tertentu menolak dalil. Dan seperti ini menjadikan seseorang ya tidak akan tunduk, akan muncul kibar ya. Sebagaimana ya mungkin pernah terjadi dalam sejarah, yaitu pada Imam Ahmad bin Hanbal ya. Pada waktu itu penguasa dipengaruhi oleh pemahaman Mu'tazilah ya. Penguasa pada zaman itu dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah. Kepentingan berapa banyak dalil yang ditolak oleh penguasa yang Mu'tazilah itu terhadap Al-Quran. Di antaranya mereka menolak bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ditolak semuanya. Jadi apa yang kita baca ini dari kalimat-kalam Allah ini semua ditolak. Padahal kalau kita hitung ya, suratnya sudah berapa? Ratusan. Kita hitung ayatnya sudah berapa? Maka seperti itu adalah bagian daripada menggunakan kepentingan untuk menolak dalil ya. Sehingga ya terjadilah apa yang terjadi. Imam Ahmad disiksa karena Imam Ahmad konsisten dengan menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya. Ini adalah 4 hal yang biasanya menjadikan seseorang itu tidak gampang tunduk dengan dalil, atau malah mereka kiber, menolak ya. Batarul haq wa ghamtun annas. Ya, sekarang kita pada kesempatan malam hari ini itu pembahasan tentang batarul haq ya, menolak kebenaran dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya, maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini termasuk orang-orang yang tunduk terhadap dalil, tawadhu terhadap dalil, sehingga apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an itu tidak mencari-cari tafsir yang lainnya. Ya, ini sebenarnya masuk di situ juga, tapi masuk di mana-mana ini. Karena akal, karena kias, karena perasaan, akhirnya mencari makna takwil-takwil yang lain sehingga menjauhkan daripada kebenaran yang sesungguhnya. Maka penting setelah ikut Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena ketika mengaku memang iya saya ngikut Al-Quran, saya ngikut Sunnah, ternyata ngikut Al-Quran dan Sunnahnya di sini dia ingin memilah sesuatu yang menguntungkan dia saja. Artinya dia mencari-cari tafsir atau mencari-cari takwil yang sesuai dengan karepnya saja. Ya. Oh, misalkan yang dipotong tangan itu bukan langsung hissi, bukan langsung secara fisik, tapi dipotong kekuasaannya. Misalkan seperti itu, hanya ditakwil, dipelencengkan maknanya. Seperti itu ketika mencuri dan seterusnya. Maka seperti ini juga tidak boleh. Biasanya menggunakan akalnya, menggunakan kiasnya, menggunakan perasaannya, dan mengelola hal tersebut untuk mencari-cari tafsir, untuk mencari-cari takwil. Tafsir dalam artian yaitu tafsir yang salah atau takwil yang salah, sehingga dia membawa kepada makna yang tidak sesungguhnya atau makna yang tidak benar. Maka dari itu ketika memahami Al-Quran ataupun Sunnah ala fahmi salafil ummah, sebagaimana dulu para sahabat memahami, sebagaimana dulu para tabi'in memahami, sebagaimana dulu para atba'ut tabi'in memahami, disitulah sebenar-benarnya kita tunduk terhadap dalil atau tawadhu terhadap dalil. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya,
kita ingatkan bahwasanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan kita diberikan istiqomah untuk mengikuti dakwah, untuk mengikuti dalil secara penuh. Karena sebagian orang mungkin dahulu dia istiqomah terhadap dakwah, terhadap pemahaman salaful ummah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya bergeser. Akhirnya mencari-cari sesuatu yang dianggap pokoknya hal tersebut bisa menguntungkannya. Akhirnya dari situ perasaannya terbawa. Logikanya akhirnya sedikit dia permainkan untuk merubah maknanya. Kemudian di situ juga dia bermain kepentingannya agar posisinya dia di antara masyarakat tetap terjaga. Karena orang itu ada ghorizah, ada rasa berbangga, termasuk fitrah sebenarnya, untuk menjaga ghorizahnya, untuk menjaga harga dirinya, bahasanya gitu, itu ada. Tapi terkadang kalau semua ini dituruti, akhirnya dia mudah untuk melenceng. Tapi kalau dia tahu kesalahannya, kemudian menurunkan ghorizahnya tadi untuk mempertahankan dirinya sehingga lebih mengikuti dalil, atau yang disebut dengan mengikuti dalil atau kebalikan dari batarul haq tadi itu, maka dia akan mudah kembali untuk menerima dalil. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Nikmat kita bisa istiqomah. Kiat-kiat ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa tunduk terhadap dalil dan agar senantiasa kita istiqomah. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua orang. Ini adalah nikmat yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba insyaallah pilihan. Dan kita ini termasuk orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa mengikuti dalil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita juga perlu menjaga nikmat ini dengan cara menuntut ilmu syar'i. Hati kita ini butuh nutrisi sebagaimana tubuh kita butuh nutrisi. Ketika kita mendatangi majelis ilmu, membaca kitab-kitab yang bermanfaat, membaca kitab-kitab para ulama, maka insya Allah hidayah ini akan terjaga. Mengikuti ta'lim, hidayah ini akan terjaga. Kemudian kita senantiasa membiasakan amalan-amalan yang wajib. Wajib ini harus, karena hukumnya wajib. Kemudian menambah dengan istiqomah amalan-amalan sunnah. Bila perlu, amalan-amalan sunnah ini kita jadikan terus-menerus dan tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Bahkan istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu. Penting. Entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu macam-macam yang bisa mengantarkan kita untuk senantiasa dijaga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan di antara bentuk yang bisa menjaga keikhlasan itu seseorang mempunyai amalan tersembunyi. Di antara bentuk orang bisa istiqomah itu adalah istiqomah atau dijaga keistiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya amalan tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang punya amalan tersembunyi, Allah jaga keistiqomahannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita mencari teman, mencari komunitas yang soleh dan solihah. Ini juga termasuk bagian daripada cara menjaga agar kita istiqomah. Dan yang terakhir, sebisa mungkin kita menyebarkan ilmu dengan apa yang bisa kita mampu dan apa yang kita punyai. Jadi ada 5 kiat untuk kita senantiasa bersyukur, senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur atas nikmat ini. Kemudian datang ke majelis ilmu, baca kitab-kitab yang bermanfaat. Kemudian memenuhi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah. Kemudian ada ibadah-ibadah tertentu yang kita sembunyikan, itu lebih baik lagi. Kemudian cari teman, komunitas yang saleh salihah mengajak kita kepada
ketaatan itu juga penting. Kemudian sebisa mungkin kita menyebarkan ilmu dengan apa yang kita punyai. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu poin terhadap ada pada pembahasan kita, yaitu darajatut tawadhu, yaitu kita tawadhu di hadapan dewan dalil. Tidak ada logika atau akal, tidak ada kias, tidak ada perasaan, dan tidak ada kepentingan apapun untuk kita menghakimi dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, mengkritisinya, bahkan menolaknya. Maka semua ini adalah bentuk kita tawadhu di hadapan dalil. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjadikan kita istiqomah sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد